Halo guys, teman-teman sekalian. Pada video ini saya mau kembali bicara tentang konflik dan resolusi. Mengapa penting resolusi dalam konflik? Karena di dalam resolusi kita menemukan persoalan. Karena di dalam resolusi kita menyelesaikan persoalan. Tentu konflik atau persoalan itu lahir dari ketegangan-ketegangan, lahir dari kepentingan-kepentingan, lahir dari merasa ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Dan tentu yang merasa dirugikan, yang direndahkan akan melakukan perlawanan karena merasa tidak puas, merasa tidak adil, merasa disepelekan. Itu adalah secara garis besar bagaimana konflik itu muncul. Dan mengapa penting resolusi? Karena dalam resolusi konflik kita dapat menyelesaikan sebuah persoalan. Karena itu teman-teman sekalian, saya bicara dalam konteks Papua, resolusi konflik di Papua. Masalahnya sudah ada. Masalah adalah konflik Papua. Yang sangat penting di sini adalah semua yang memiliki kepentingan atas Papua dapat memberikan kepercayaan penuh kepada yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah atau membuat resolusi konflik. Ini hal yang sangat penting. Yang selama ini diperlihatkan adalah masing-masing kelompok mempertahankan jati diri mereka dan mengklaim ini bagian dari saya dan ini bagian dari saya. Dan untuk mempertahankannya, setiap mereka membuat sejarah bahwa Papua sudah fix dan bahwa Papua belum fix. Sebenarnya dalam mencari kebenaran hanya memiliki satu cerita, tetapi karena kepentingan membuat cerita yang berbeda-beda terhadap status Papua. Inilah persoalan yang saya maksudkan. Nah, melihat pada realita ini, kita melihat pada belakangan tahun 2023 kekerasan sangat tinggi di Indonesia, terlebih khusus di Papua. Baik itu kekerasan ideologi, kekerasan karena pertahankan ideologi, kekerasan yang lain, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang lainnya, pencurian, mabuk, dan sebagainya. Kekerasan yang disebutkan di tahun ini semakin meningkat. Terlebih spesifik masalah ideologi antara orang Papua dan orang pemerintah saling mempertahankan ideologi pada cerita yang saya sebutkan tadi. Di sini yang menjadi korban adalah masyarakat. Hal yang saya mau tekankan pada bagian ini, kalau sebenarnya kita tidak mau ada korban banyak orang meninggal, itu sangat tidak boleh. Tidak boleh orang meninggal karena kepentingan institusi. Tidak boleh ada manusia meninggal karena kepentingan semata. Biasanya kaum tertinggi mempergunakan orang supaya mempergunakan orang. Kemudian mereka mati pun juga tiada arti. Untuk menghindari hal ini, tiada solusi lain yang dapat menyelesaikan persoalan Papua dalam spesifik untuk persoalan ideologi Papua Merdeka dan Indonesia harga mati. Tidak akan menyelesaikan persoalan ini kecuali yaitu melalui proses referendum. Kita harus pahami referendum itu adalah memberikan kebebasan kepada semua orang Papua untuk memilih apakah mau jadi bagian dari Indonesia atau tidak. Buat semacam pemilihan lah. Yang mau ikut Indonesia, yang mau Papua Merdeka. Nanti kemudian yang ingin Papua Merdeka banyak, maka Papua Merdeka. Atau yang ingin mau ikut Indonesia banyak, maka Papua tidak merdeka dan ikut Indonesia. Mengapa saya katakan ini? Karena proses integrasi itu dilihat dari kacamata yang berbeda adalah tidak sah. Itu adalah persoalan mendasar yang semakin meningkat. Tidak ada cara lain kecuali pemerintah dengan rela hati, dengan bijak
pemerintah membuka akses untuk proses dialog, proses referendum yang terbuka, supaya kehidupan berkelanjutan orang Melayu, orang Indonesia di Indonesia dapat berjalan.